Terima kasih ya Tretan sudah mengeklik video ini. Oke Tretan, pada kesempatan kali ini mungkin belakangan ini kalian sudah mendengarkan langsung stand up komedinya Pandji Pragiwaksono, betul? Tahu kan? Nah, belakangan ini ya Tretan, stand up komedi yang disampaikan oleh Pandji itu cukup menggeletik dan menggemparkan jagat raya, sehingga ada banyak anggapan ataupun isyarat bahwa kegelisahan masyarakat sekarang dengan apa yang disampaikan oleh Pandji itu cukup mewakili. Meski demikian Tretan, banyak pro kontra dalam menyikapi persoalan ini ya Tretan. Terlebih, apakah kalian tahu bahwa terbaru Pandji Pragiwaksono akhirnya dilaporkan oleh salah satu pemuda ke Polda Metro Jaya. Apa tuduhannya? Karena dianggap telah melecehkan dua ormas Islam, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Tanpa panjang lebar Tretan, langsung kita spill videonya. Komika Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi buntut materi stand up bertajuk Mensrea yang tayang di sebuah platform streaming. Pandji dianggap menyinggung dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Let's go. Apapun yang gua katakan, orang nggak bisa marah. Kan menurut keyakinan saya. Bahkan kalau menurut keyakinan saya di Ahmad Sahroni, lu mau ngomong apa? Tur stand up komedi Pandji Pragiwaksono bertajuk Mensrea sejatinya sudah berakhir pada 30 Agustus 2025 lalu. Namun belakangan, bit-bit materi stand up komedi yang dibawakan Pandji memicu pro kontra sejak ditayangkan di salah satu platform streaming. Solusi dari yang pinter. Lah kalau dia berani tapi gila. Buntut materi stand up-nya, komika Pandji Pragiwaksono dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya. Pandji dianggap merendahkan martabat dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Narasi fitnahnya adalah menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis yang terus kemudian ini disampaikan seolah-olah NU dan Muhammadiyah mendapatkan tambang begitu karena imbalan karena telah memberikan suaranya terhadap kontestasi pemilu yang kemarin. Nah, tentu ini kan sangat mencederai untuk saya wabil khusus dan teman-teman anak-anak muda NU dan Muhammadiyah. Dalam laporannya, pihak pelapor juga menyertakan rekaman materi stand up Pandji Pragiwaksono sebagai barang bukti. Nah, gimana menurut kalian? Ayo komen, silahkan komen. Soalnya seperti ini Tretan, saya juga kurang paham ya, bahwa apakah ini akan menjadi sebuah delik aduan dan aduan itu bisa diproses secara hukum. Ini kan konteksnya adalah humor ya Tretan, ataupun candaan. Stand up comedy ini kan adalah lawakan komika yang menampilkan tentang beberapa tema teks, yaitu sesuai dengan konteksnya. Nah, kebetulan Pandji ini ya sebetulnya bukan hanya menyentil dua ormas Islam. Ada yang disentil itu adalah Gibran, kemudian Gubernur Jawa Barat Kang Didi. Gimana menurut kalian ya Tretan? Ayo silahkan komen. Nah, sebetulnya seperti ini Tretan, kalau kita amati memang ya bahwa stand up komedinya Bang Pandji ini, diakui atau tidak, betul-betul menggelitik ataupun membuat tidak enak didengar oleh pemerintah. Tentu para elit-elit kita, jika mereka tahu dan mendengarkan tentang stand up komedinya Bang Pandji, tentu mereka akan sedikit tersinggung. Itu dari kalangan elit. Kalau dari kalangan masyarakat bagaimana? Ya tentu kalau di kalangan masyarakat, unek-unek yang selama ini kita pendam itu tersampaikan ataupun bisa terwakilkan oleh stand up komedinya Bang Pandji, seperti itu.
Nah, ayo gimana? Apakah ini apa seperti itu? Kalau candaan seperti ormas, kemudian tokoh-tokoh elit, apakah ini pantas atau gimana itu? Coba. Kalau ada unek-unek silahkan isi di kolom komentar. Tapi saya yakin ya, semua apa yang menjadi perbuatan dan tindakan di tanah air ini tentu itu sudah mungkin dipertimbangkan oleh Bang Panji. Jadi saya yakin walaupun ini sudah masuk pada ranah hukum, Bang Panji insya Allah itu sudah siap dengan segala risiko dan konsekuensinya. Semangat Bang, semangat Bang. Ayo Bang, jangan kok kayaknya ya Bang, apa namanya ya, gimana, deg-degan ya, biasalah. Sampai ini kan ya Bang, apa namanya, public figure komika. Tetapi bagi saya pribadi ya, kalau dalam konteks ini adalah komedi ataupun lelucon, kayaknya apa ya, tapi saya kurang paham ya gimana ini. Kalau misalkan ini dilaporkan atas tuduhan pelecehan karena terlibat politik praktis, pasal ini hukum yang dilaporkan oleh para si pelapor ini memakai pasal apa kan, seperti itu ya. Ini mungkur aja gejo orang nak masa pahanan langsung apa istilahnya ya, masa pahanan bisa laporasi. Ini kan konteksnya pokoknya kena guyonan candaan tapi dibawa dalam sebuah tajuk kegiatan seperti itu. Jadi sebetulnya ya materi-materi stand up komedi komika di tanah air ini tidak hanya Panji Pragiwaksono, ada tokoh-tokoh lain, tapi belakangan ini memang yang menonjol adalah Bang Panji, karena memang update terakhirnya Bang Panji membawakan apa namanya kegiatan pada kegiatan apa ya di akhir tahun kemarin itu Desember. Nah, banyak komika-komika kayak Raditya Dika seperti itu, kayak Ridwan Remin, ada juga Bang siapa namanya? Wah, siapa itu? Andri Surabaya itu, Bang Indro. Terus ada juga dan lain sebagainya lah. Banyak letar-letar di teateran, terutama itu di Kompas, banyak tokoh-tokohnya itu. Ya, di antaranya yang paling senior memang itu adalah Panji Pragiwaksono seperti itu. Saya rasa ini adalah mungkin kali yang pertama ini ya, apa namanya ya, ada salah satu komika yang dilaporkan. Oke, tapi nggak tahu apakah sebelumnya ini memang ada atau tidak, saya kurang paham. Itu yang terus berikutnya adalah karena seperti ini ya Tretan, apalagi ada sebuah KUHP yang sudah sudah diresmikan, itu ditetapkan apa, jadi ada banyak polemik yang masih berkeliaran di masyarakat. Kenapa kok ini disahkan padahal banyak undang-undang itu yang masih masih belum visioner kalau kita terapkan di tanah air. Salah satunya adalah tentang intinya kan yang di tahun baru ini kita itu tidak boleh menghina presiden katanya, seperti itu, dengan beberapa pasal itu yang masih belum direvisi, tetapi pemerintah itu langsung mengesahkannya itu. Dan gimana ya, jadi hati-hati ke depan ini, jangan asal nada brus bicara Tretan. Takut nanti tanpa kita sadari moro-moro konten kita dilaporkan kan, seperti itu Tretan. Mungkin hati-hati itu lebih baik. Ya begitulah fenomena yang tengah bergulir di tanah air. Tapi seperti ini ya Tretan, kalau misalkan ini tidak ada yang bersuara dan mengkritik keras kepada pemerintah dengan berbagai caranya, tentu unek-unek kegelisahan masyarakat ini tidak akan terwakili. Beruntung ada Bang Panji Pragiwaksono kemarin. Ya walaupun ini ada yang pro, ada yang kontra, tapi kebanyakan saya lihat di televisi itu banyak yang pro ya, kayak
Bapak Ahok itu Basuki Cahayapurnama yang mengatakan bahwa dirinya itu sangat pro kepada materinya Bang Panji seperti itu. Nah, tidak hanya NU dan Muhammadiyah Tretan, ada juga yang kena sentil itu adalah Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Bang Panji menyampaikan bahwa rata-rata warga Jawa Barat itu dominan memilih calon pemimpin ataupun figur yang memiliki latar belakang artis. Di antaranya itu adalah Deddy Miswar, Deddy Yusuf, dan Kang Deddy. Jika Deddy Miswar dan Deddy Yusuf itu adalah artis, maka Kang Deddy disebut oleh Bang Panji itu adalah artis YouTuber. Banyak yang tidak suka, banyak yang tidak suka. Tetapi stand up komedinya Bang Panji ini langsung mendapatkan respon dari GDM langsung, bahwa beliau katanya itu respect terhadap Panji dengan materinya yang edukatif apa dan sebagainya. Tetapi KDM itu langsung mengklarifikasi, meminta saran kepada Panji Pragiwaksono untuk keliling di berbagai daerah di Jawa Barat, diantaranya jalan provinsi dan lain sebagainya, seperti itu. Terus yang kena sentil itu adalah wakil presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka, bahwa di slip surat STNK motor ataupun mobil kendaraan kita itu kan, itu tulisannya itu kan PPH. Jadi kita nggak ngeh katanya. Baru kalau misalkan gaji buat Gibran, nah baru kita siar seperti itu. Nah, kita kembali kepada konteks pelaporan yang dilakukan oleh pemuda ini. Artinya seperti ini, Tretan. Materi yang disampaikan oleh Bang Panji itu menyentil organisasi ormas Islaman, yaitu Muhammadiyah dan NU. Itu kan dilaporkan karena dianggap menyebut bahwa dua ormas ini terlibat dalam politik praktis. Terus membawa-bawa organisasi Muhammadiyah dan NU. Sedangkan materinya yang disampaikan oleh Panji Pragiwaksono itu adalah menyentil NU dan Muhammadiyah itu karena mengelola tambang. Nah, kita fokus kepada peran dua ormas ini ya, Tretan. Menurut kalian itu bagaimana, Tretan? Kalau pemerintah memberikan andil, memberikan angsih kepada ormas dengan memberikan pengelolaan tambang, setuju apa enggak? Karena dalam beberapa video yang beredar, seperti yang disampaikan oleh putri mantan presiden ketiga, Gus Dur mantan presiden keberapa ya, Tretan? Ketiga, betul. Yeni Wahid menyampaikan sejak awal katanya NU itu tidak setuju ormas diberi pengelolaan tambang. Jadi ini menyampaikan bahwa hal itu disampaikan oleh Luhut. Jadi besar kemungkinan itu ormas-ormas yang mengelola tambang di tanah air itu bisa jadi bukan hanya NU dan Muhammadiyah, Tretan. Seperti itu. Ya kalau misalkan Panji ini menyentil, ya maklumlah, wajarlah. Terus kalau tidak ada yang menyentil, tidak ada yang menyibir, berarti tidak ada yang mengontrol dong. Enak seperti itu. Makanya banyak masyarakat yang merasa terwakilkan dengan materi stand up-nya Bang Panji kemarin, dengan segala materi dan cibiran seputar pemerintahnya seperti itu. Ya termasuk dengan NU dan Muhammadiyah. Seperti itu. Kita sebagai masyarakat ya tentu sangat terwakili dengan materi stand up-nya Bang Panji Pragiwaksono. Kalau tidak ada yang mengontrol, enak dong seperti itu. Apa salahnya kan seperti itu. Jadi ini sebetulnya menjadi sebuah diskusi dan temuan dan pemandangan serta pemikiran baru. Ayo kita kaji bersama. Kalau
Kalau orang yang menyampaikan kritik lewat komika, lewat stand up comedy, apakah itu bisa kena delik pidana kan seperti itu? Gimana? Ayo kita sharing bersama. Seperti itu. Oke ya. Dari kami sedikit, semoga bermanfaat. Terima kasih.